Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum alayya salatan. Al-hadits. Wallahu a'lam bishawab. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih melindungi kita semua dari segala hal, dari segala arah, dari segala penjuru. Setiap keinginan kita selalu Allah wujudkan, selalu Allah sampaikan. Bahkan banyak pun dosa yang kita lakukan, Allah tidak serta-merta membenci, mengutuk, bahkan melemparkan kita dari kasih sayangnya. Allah selalu membukakan ampunan yang luas. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis qudsi, ketika Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ketika setan bertanya, ya Rabb, kenapa aku dikeluarkan dari surga? Karena engkau berdosa. Apa engkau setuju dikeluarkan dari surga? Karena kami sudah ditakdirkan keluar dari surga dan untuk mendapatkan neraka. Ya, kami terima. Tapi dengan syarat, keluarkan kami dari surga, masukkan kami ke dalam neraka, kami terima. Tapi dengan catatan, berilah kami kesempatan dan kesempatan untuk mencelakakan umat manusia. Jawaban Allah, silakan, kuizinkan engkau untuk memberikan godaan sampai manusia terjerumus. Tetapi dengarkanlah olehmu, wahai iblis, bahwasannya ketika mereka terjerumus dalam 1000 kesalahan, lalu mereka taubat dengan 1 kali taubat daripada 1000 kesalahan, maka aku ampuni dosanya. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun tiap hari bersalah, ketika istighfar Allah ampuni. Selama dosanya tidak disengaja, ketika dosa itu tidak disengaja, Allah ampuni. Yang tidak boleh adalah disengaja, dengan menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bersyukur kita kepada Allah, di mana hari ini Allah masih memberikan rahmat kepada kita, dan semoga saja Allah ampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat dan salam, mari kita bacakan. Semoga Allah sampaikan keharibaan paduka alam, baginda tercinta Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafadzkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mimbar itu ditaruh di sebelah kiri aras.
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang diberikan mimbar itu ada berapa nabi?" Jawaban Rasul, ada 2 nabi saja yang mempunyai mimbar. Yang pertama, Nabi Ibrahim. Yang kedua, aku, kata Rasul. Sahabat bertanya lagi, di manakah mimbar Nabi Ibrahim? Mimbar Nabi Ibrahim ditaruh di sebelah kanan aras. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mimbar Nabi Ibrahim ditaruh di sebelah kanan, sedangkan mimbarmu ditaruh di sebelah kiri aras? Yang kami tahu, engkau adalah manusia yang sangat mulia, Nabi kekasih Allah, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi kenapa mimbarmu ditaruh di sebelah kiri aras?" Jawaban Rasulullah SAW, "Aku sengaja meminta agar mimbarku ditaruh di sebelah kiri aras, karena jalan menuju neraka jahanam, jalan menuju pintu neraka jahanam berada di sebelah kiri aras. Itulah alasannya kenapa aku meminta mimbarku ditaruh di sebelah kiri aras, karena aku ingin tahu, ingin melihat umatku digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau aku di sebelah kanan aras, maka aku tidak tahu bagaimana umatku akan disiksa. Tapi ketika aku di sebelah kiri, maka aku akan menyaksikan umatku masuk neraka jahanam. Disitulah aku akan bersujud, disitulah aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatku dibebaskan daripada siksa neraka jahanam." Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sahabat semua, itulah cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai ke jurang neraka pun kita ditunggunya, agar beliau mampu memberikan syafaat, yaitu pembelaan untuk kita umatnya. Di mana nurani kita? Maka tadi dalam muqaddimah kita bacakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka di situ Allah perintahkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam dengan sebaik-baiknya sholawat, dengan sebaik-baiknya salam kepada Nabi." Yang dimaksud Nabi di situ, Nabi siapa? Habibuna wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Sahabat, ketika Allah perintahkan sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Ketika Allah perintahkan zakat, apakah Allah melakukan zakat? Tidak. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan puasa, apakah Allah puasa? Juga tidak. Ketika Allah perintahkan haji, Allah naik haji? Tidak. Tetapi ketika Allah perintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima," sudah terlebih dahulu Allah bersolawat kepada nabinya sebelum Allah memerintahkan solawat kepada kita. Allahu Akbar. Inilah agungnya kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu, sahabat semuanya, Allah saja bersolawat kepada Nabi, malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Lah kita siapa? Bukankah kita tahu kita ini umat yang bisa selamat di akhirat dengan sebab syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tengok dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalimatnya memakai kalimat yusholluna, memakai fi'il mudhari. Bukankah semua tahu fi'il mudhari itu mempunyai makna istiqbal, zaman mustakbal, yang artinya Allah bersolawat kepada Nabi itu dari mulai sebelum diciptakan, sampai diciptakan, sampai dilahirkan, sampai wafat, sampai hari ini. Allah tidak ada henti-hentinya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslimin muslimat dimanapun berada, ayo, kalau kita merasa sebagai umat dan menginginkan syafaat dari Nabi Muhammad, kuncinya adalah perbanyak bersolawat. Karena Nabi mengatakan, inna awlan nasibi yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholatan. Sungguh sebaik-baiknya manusia, seutama-utamanya manusia, paling dekatnya manusia di hari kiamat denganku, paling dekat. Siapa mereka? Orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW? Dari beliau dilahirkan sampai beliau dewasa, sampai diangkat jadi nabi, sampai diangkat jadi rasul, sampai akan wafat, bahkan sampai hari ini, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam nuraninya, yang ada dalam pikiran baginda Nabi hanya keselamatan umat. Tahukah bagaimana ketika Rasulullah SAW terpanah di peperangan Uhud, sampai Rasulullah patah gigi geraham,nya, bibirnya sobek, Rasulullah naik perlahan-lahan ke bukit, bercucuran darah baginda Nabi. Tahukah kita? Rasulullah berusaha menahan tetesan darah itu dengan bajunya, terus ditahan ke dadanya, membasahi badannya, ditahan dengan gomis, dengan sorbannya, agar darah baginda tidak jatuh ke tanah. Ada sahabat yang memberanikan menyampaikan pertanyaannya, memberanikan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau menahan darahmu dengan bajumu tidak sampai jatuh ke tanah? Wahai sahabatku, kalian tidak mendengar dengan apa yang aku dengar. Aku mendengar malaikat penjaga gunung, apabila darah Muhammad menetes sampai ke bumi, maka akan aku hancurkan, akan aku luluh lantahkan orang-orang yang menzalimi Muhammad. Akan kubalikan gunung ini. Maka itulah alasannya aku menahan darahku, karena takut sampai ke bumi, sampai ke tanah. Apabila sampai ke tanah, maka akan hancur. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menghancurkan mereka semua? Jawaban baginda Rasul, aku diutus bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mendolimi, bukan untuk membinasakan, tapi aku diutus untuk kasih sayang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW. Ketika raja-raja dunia
orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Ditanya, seperti Hitler, ketika ditanya siapa yang kau pikirkan ketika Hitler akan mati? Siapa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikirkan detik-detik kematiannya? Yang ada dalam ingatannya, di mana senjataku? Di mana senjataku? Ketika Napoleon ditanya, siapa yang kau ingat dalam detik kematiannya? Yang dia ingat adalah istri-istrinya. Tetapi detik-detik wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh anak dan mantunya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Apa yang kau sedihkan? Apa yang kau khawatirkan? Jawaban baginda Rasul, aku bersedih, bukan sedih meninggalkan kalian, wahai anakku, wahai menantuku Ali. Bukan sedih meninggalkan cucuku Hasan Hussein, tetapi kesedihanku adalah ummati. Allahu Akbar. Yang Rasulullah ingat adalah bagaimana sepeninggalanku umatku, umatku, umatku. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada semuanya untuk selalu merindukan Rasulullah SAW, untuk selalu membasahi lidahnya dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang selalu cinta dan sayang kepada kita semua. Bagaimana perjuangannya kepada kita, lahir dan batinnya hanya untuk umat dari dunia sampai akhirat, bahkan sampai jurang neraka jahanam. Yang Nabi pikirkan adalah umat. Lalu kenapa kita tidak sanggup berkorban? Sahabat, kita sudah masuk 18-19 Safar. Sebentar lagi kita akan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Maksudnya Rabiul Awal, di situ kita akan berjumpa dengan tanggal 12 bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syarani dalam kitab Muntaqa. Ketika Abdul Muthalib berada di pelataran Ka'bah di depan makam Ibrahim, beliau mendengar hatif. Hatif itu suara tanpa jirib. Hei malaikatku, saksikan oleh kalian. Sebentar lagi akan datang Nabi kekasihku, Nabi pilihanku. Akan lahir yang namanya Muhammad. Dan aku sarankan kepada kalian, jadikan hari kelahirannya adalah kebahagiaan pada kalian. Jadikan hari lahirnya pendekatan diri kepada aku. Berbahagialah hati kalian. Masya Allah, karena tidak ada nikmat yang paling agung kecuali lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah mengatakan, laulaka lama khalaqtul aflak. Tidak akan pernah tercipta langit dan bumi. Apapun isi langit dan bumi, surga, neraka, aras, lauhin, mahfud, kolam, semuanya surga, neraka. Jagat raya ini tak akan ada, sahabat, kalau tidak dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak diciptakannya nur Nabi Muhammad SAW, maka sudah pantas kepada kita. Ayo, kita ramaikan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sahabat pemirsa Mitra Sundaryong dan seluruh negeri ini, Indonesia tercinta dimanapun berada, khususnya Pekanbaru, Provinsi Riau, insya Allah kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 6 Oktober, 10 Rabiul Awal, malam 11, Maulid Akbar di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Maka ayo, kita berbondong-bondong, kita bangkit, kita korbankan tenaga, pikiran, dan harta kita untuk memperlihatkan kepada Allah bahwa kita sangat bahagia dengan adanya Rabiul Awal. Kita sangat bahagia dengan lahirnya sang baginda Rasul, penyelamat umat di akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inilah tausiah singkat sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menggugah hati kita semua untuk selalu mencintai Rasulullah SAW. Caranya, rindukan, basahkan lidah kita dengan sholawat, dan ikuti
apa yang diperintahkannya dan teladani semua akhlak-akhlak sang Nabi. Maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.